Istana nama pada siang hari ini kita mengambil tema kebersamaan, kerukunan dalam cinta kasih Tuhan. Semoga kerukunan dan cinta kasih Tuhan berkembang di hati kita semua. Kami silakan untuk kamu lebih. Terima kasih kamu. Bapak Ibu sudah terkasih, selamat siang. Yuk sekarang kita berdiri, kita nyanyikan lagu pembukaan. Saudara sudah terkasih, selamat siang. Apa kabar? Baik, luar biasa. Masih tetap semangat? Kamu minta maaf ya, karena ada acara difabilitas. Tamu-tamu datang buat setang, Romo harus memberi sambutan. Acaranya agak mundur. Anda jadi kecipratan mundur. Tapi nggak apa-apa ya. Nanti habis bisa kita langsung makan siang malam. Amin. Saya juga lapar. Hari ini kita bersyukur untuk lingkungan kita, lingkungan Maria Immaculata yang mensyukuri pesta nama. Bagus karena lingkungan ini dengan keyakinan gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda, itu adalah sebuah dogma yang harus dipertahankan. Dogma itu semua nanti terbukti kalau kita ambil, kita puji sebagai renungan dan refleksi kita. Amin. Amin. Kita doa semoga ucapan syukur pada siang hari ini umat lingkungan tambah rukun, amin. Tambah sehat, amin. Banyak rezeki, amin. Jangan lupa
pastoran. Amin. Amin. Kita doakan semangat kerukunan itu selalu terjadi pada kita. Mari kita hening sejenak bahwa tiga intensi kita masing-masing, dan dalam perayaan keselamatan ini Tuhan Yesus hadir, mendengar dan menyertai kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Maria, para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang penuh cinta kasih dan kerana itu berkenan mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, anak domba Allah, putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah mati, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Mari berdoa. Allah Bapa kami di surga, dalam diri perawan Maria yang dikandung tanpa noda, Engkau telah menyiapkan kediaman yang layak bagi putramu. Sebagaimana Engkau telah membebaskan dia dari setiap noda dosa, semoga berkat doanya Engkau pun memperkenankan kami sampai kepadamu dalam keadaan suci murni. Berkatilah lingkungan kami yang berlindung kepada Bunda Maria Immaculata. Semoga Kau berdayakan lingkungan kami. Kau berkati keluarga-keluarga. Kau limpahkan rahmat dan sejahtera dan rezeki yang berlimpah pada mereka, sehingga mereka selalu rukun, bersatu, bersaudara, saling meneguhkan satu sama lain. Demi Yesus Kristus Putramu, Juru Selamat dan Sahabat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Akan diambil dari kitab Kejadian. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman,
Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah aku salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya,
dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara terkasih, mengapa pesta nama harus disyukuri? Pertama, kalau Anda dan saya yakin seyakin-yakinnya, karena para pelindung kita itu adalah santo dan santa, orang-orang suci yang sudah bahagia di surga. Pengantaraan Anda dan saya dari keyakinan gereja Katolik, pertama dan utama adalah Yesus, dan yang kedua orang-orang suci termasuk para malaikatnya. Maka sayang kalau Anda dan saya enggak menggunakan pesta nama atau pelindung kita untuk kita syukuri dalam satu perjumpaan kayak pendalaman iman kayak kesaksian atau Ekaristi ini. Amin. Amin. Tadi Romo dengar salah seorang bapak menyebut lingkungan ini cikal bakal dari paroki Alam Sutra. Amin. Pantesan wajahnya ini penuh dengan kesucian dan kesalehan. Enggak mau bilang tua sebetulnya. Kalau saya bilang orang-orang suci kan ya berarti orang-orang yang sudah tua. Tampangnya saleh-saleh, rumahnya juga ABG. Tahu ABG? Anak belakang gereja. Dekat di Rawa Kutub, ya kan? Dekat dengan Rawa Rahmat. Pinggiran siapa bilang? Alam Sutra ini dekat dengan alam surga. Jadi jangan bilang pinggiran ya, amin ya. Tapi saya senang teman-teman semua hadir mau mensyukuri pesta pelindung lingkungan kita. Siapa? Maria, Mother of Immaculate, ya. Immaculata itu artinya Maria yang tak bernoda. Bagaimana bisa dibuktikan? Bacaan tadi kita lihat. Sekarang ada namanya siapa? Bu. Saya boleh nanya, boleh jalan-jalan sedikit ya. Ibu namanya siapa? Ibu, iya. Bu Yohana Francisca Martini, disingkat Martini. Ya wis ngono wae. Ibu Martini, ya. Punya anak berapa, Bu? 3. Yang jadi pastor enggak? Sayang sekali. Ya buat lagi dong. 3 wanita semua ya. Oke. Kamu cuma mau tanya, 3 anak ini ibu dikandung dari Roh Kudus apa dari laki-laki? Dari laki-laki, Pak. Itu bedanya. Terima kasih atas kejujurannya ya Bu ya. Wakili ibu-ibu semua. Hai ibu-ibu, Anda ini
bisa melahirkan akibat perbuatan lelaki ini. Tapi tidak dosa kalau itu adalah suami istri. Kalau begitu berarti kita manusia lahir dan berketurunan karena dua belah pihak, pria dan wanita. Ya, maka bisa dibilang kalau orang mau menikah disebut perawan, setelah menikah enggak. Ini paradigma dunia begitu, ya kan? Nah, Maria sekarang siapa? Apakah karena Yosef? Tidak. Dia karena perbuatan Roh Kudus. Itu loh kenapa dia diberi gelar Immaculata, tidak bernoda, karena dia dikandung bukan karena perbuatan bapak-bapak ini, melainkan karena Roh Kudus. Itu udah pertama, suci cara mengandungnya, ya kan? Kedua, lahirnya pun suci. Gak ada orang yang tahu di Bethlehem, tanah Yudea, kandang lagi. Kalau Anda kan rumah sakit, klinik, puskesmas, ada nggak yang brojol di jalan? Ada nggak? Tapi ada loh ya, pernah ada saya lihat tuh di jalan tol Yono, tiba-tiba mulus-mulus, taruh di dekat selokan, lahir di situ anak kadal. Ada yang begitu, ada yang di rumah sakit. Saya sih katanya sih di rumah sakit, tapi waktu itu katanya perawakan saya kan saya agak nggak 9 bulan lahirnya kata ibu. Ya 7 atau 8 bulanan gitu brojol. Pantesan apa? Pantesan cilik, wapi. Jadi brojol begitu masih kecil. Tahun 69 zaman masih paceklik ayah ibu saya. Saya sendiri keturunan Bangladesh, Bantul Selatan bagian desa. Bantul, bapak ibu saya. Iya, langsungan ke sana lagi cepet sewon Bantul. Itu ya kan? Dan lihat, aduh, kok itu bayi itu kecil, hitam. Ada teman bapak saya bilang, Mas, itu bayinya ditutulai tahu sampingnya kayak tenang ireng kupel-kupel. Betul lah. Tapi bapak saya keren. Dia bilang, biar bagaimanapun itu dan katamu begitu, itu anak aku sendiri. Ku ambil tetap, nggak mau ku tukar-tukar. Jadilah calon paus ini. Amin. Anda sebetulnya mentertawakan saya kok. Memuji saya. Amin ya. Nah, inilah sebetulnya Bapak Ibu, saya cuma mau menggarisbawahi ketak bernodaan atau immaculate ya, Immaculata, tak bernoda, memang menjadi eksistensi Maria, jati dirinya. Karena itu harapan kita kalau kita berlindung sama Maria yang tak bernoda, semoga wajah Anda wajah yang suci, saleh dan tak bernoda. Amin. Kok wajahnya ngantuk, boring, bubuk miring, kuyung, utangnya akeh, kredit lalu nasunas. Amin. Amin. Makanya ya, meskipun hidup kita ini keras ya, hidup ini susah, yang penting buat saya adalah iman akan Yesus dan bersama Maria kita itu selalu memperoleh penghiburan. Amin. Amin. Anda sesusah-susahnya ya Bu ya masih punya suami. Kalau tidur nggak merasa sendirian, ditemenin sama suami. Kalau terpaksa pisah ranjang ono anak-anaknya, anak cucu-cucunya. Anda itu guyup makan bareng-bareng.
mangan ramangan yang penting kumpul. Meskipun cuma nasi goreng satu piring dimakan kamera. Lah aku ini hanya sebatang kara, tidur sendirian, kamarnya besar, AC-nya ono, kademen. Coba Anda bayangkan, kalau dipikir-pikir nolongsoan saya. Mungkin Anda akan komentar, yaitu deritanya Romo, GL lu, sapal lu jadi Romo. Amin. Iya kan? Tapi aku bahagia saudara-saudara. Sejak aku jadi pastor, aku awet muda. Amin. Amin. Sembarang aja. Apa awet muda Romo? Rambut Romo berjatuhan. Ini keguguran karena memikirkan orang-orang yang berdosa ini. Supaya semuanya masuk surga. Coba bayangin ya. Tetapi justru yang ingin aku garis bawahi adalah baik sendiri maupun kalian sebagai keluarga, jangan takut dan gelisah. Berjuanglah atas nama iman, berjalan terus menerus dalam semangat kerukunan. Bagus, kerukunan, kebersamaan. Inilah lingkungan. Kamu pernah ke luar negeri, di Belgia, tepatnya di Brussels, tepatnya lagi di Wisma Yesuit, tempat kursus Institut Lumen Fide. Di sana kalau teman-teman tahu ya, tidak ada yang namanya lingkungan. Akibatnya di Eropa sana, kalau hari Minggu gerejanya gede kayak Alam Sutra, tapi yang hadir cuma 30 orang. 30 orang. Itu pun sudah ada kakek-kakek tua, nenek-nenek tua yang udah hampir bau-bau tanah. Maaf loh, bukan mina Anda. Yang sudah tua. Kalau Romo menyebutnya top banget. POPBGT. T tua. O kompong P peyo. BGT dingin gitu. Nah, bayangkan anak-anak mudanya kemana? Tidak mau ke gereja. Anak-anak mudanya kemana? Ke pantai. Mereka lebih rekreasi. Mereka tidak percaya dengan Tuhan. Maka saya usul nanti di sini Anda imigrasilah ke Eropa di bawah pimpinan Bapak kita. Legiman. Manis. Orangnya orang manis ini kok manis. Gitu. Kalau aku kan dinamakan ini ya, Rudi Hartono. Ru di bulan ruah, dia Rudi, Harto harta, ono ada. Jadi di bulan ruah itu yang namanya Rudi, hartanya ada. Ialah harta di surga. Amin. Amin. Itu lebih mahal daripada emas perak, ya kan? Amin. Amin. Iki legi. Apa sing legi? Kayaknya Bu Martini sing rasa legi. Ya baik, supaya guyup aja. Nah, begitu kita sadar bahwa suami istri di sana itu ya biasa-biasa aja. Maka kalau Anda hari ini harus rukun, harus bersaudara, harus berlingkungan, ini kekuatan gereja di Indonesia. Yang penting Anda sebagai gereja di lingkungan hidup. Gereja di Indonesia punya lingkungan karena siapa Bapak Ibu? Uskup pribumi kita siapa? Monsinyur Sugio Pranoto. Itulah yang mencetuskan ide lingkungan. Dan kalau lingkungan Anda aktif, sel per sel, bagus. Apalagi di lingkungan Maria Immaculata ini, saya lihat ini ada siapa tuh namanya tuh? Kamu namanya siapa? Lo malah nengok ke bapakmu. Kamu anak muda. Oh, Dep.
Dep, kamu kelas berapa? Kelas 8 tuh SMP ya? Habis lulus SMP kemana? Di Romo. Mau ya? Satu, tuh mau. Sini kamu. Sini kamu. Lihat rambutmu nyindir saya. Sini. Namamu siapa? Adrian, Adrian kelas berapa? 1 SMP. Satu SMP. Kelas 3 cita-citanya mau jadi apa? 3 SMP. Nggak tahu? Kalau nggak tahu saya kasih tahu, jadilah pastor aja. Nggak tahu? Nggak tahu saya kasih tahu, nggak pura-pura aja. Mau nggak jadi Romo? Angin ya, jadi Romo semuanya gratis. Keluar negeri gratis, makan gratis. Ya, kalau nggak jadi Romo, memang kamu bahagia punya istri, habis itu lo stres. Gak bilang-bilang. Hah? Jadi Romo bahagia terus. Amin. Amin. Jadi Romo ya? Ya. Ada 2 loh. Dede sini. Emangnya dia doang. Skuter. Kamu suka Vespa ya? Enggak ya. Oke. Namamu siapa deh? Parno. Fano. Kelas berapa? 6 SD. 6 SD. Cita-citanya mau jadi apa? Bentar. Orang masih kecil gini kok tentara. Tentara tuh harus tinggi. Iya kan? Mau jadi tentaranya Kristus? Ya. Mau jadi pastor enggak? Tak kasih tahu ya, Romo Rudi juga anak tentara. Tinggal di Cijantung. Bapak saya tentara. Aku anak 1 dari 5 bersaudara. Dulu juga cita-citanya sama kamu pengen jadi tentara, tapi aku nggak tinggi-tinggi. Makanya aku jadi tentaranya Kristus. Amin. Jadi kamu mau jadi tentara Kristus atau tentara TNI? Tentara Kristus. Tentara Kristus. 3 lo ya. Tak doain terus lo ya. Ya. 2, 3. Tak doain. Biasanya doa Romo selalu terkabul. Hah? Kakaknya di seminari, adiknya juga seminari, bapaknya jangan. Wis telat. Oke ya. Amin. Jadi Propisiat teman-teman, Bapak Ibu sudah terkasih, tetap guyup, rukun, semangat. Ini memang lagi masa COVID-19. Romo juga pindah udah setahunan lebih, nggak bisa berkunjung satu-satu karena memang masih ada prokes di sana, ya kan? Sehingga ya berjaga-jagalah, saling menjaga ya kan. Nanti kalau misalnya udah semuanya ini, pasti Romo biasanya keliling dari rumah ke rumah, nggak mau dijadwal sama ketua lingkungan. Saya mau datangnya kapanpun lagi saya selah. Mungkin Anda lagi nyuci, mungkin lagi ngulek-ngulek sambal, saya datang jangan diterima di ruang tamu. Biasanya saya langsung ke dapur, buka makanan, ono tempe sambal tak jual-jual tak mana. Ya, kalau nggak ada saya masak super mie. Amin. Amin. Gitu ya, nggak usah kami diistimewakan. Yang penting aku datang, berkunjung, berdoa bersama, tanya-tanya, jadi guyup kita. Amin ya. Amin. 1, 2. Ini juga kayaknya dia melihat saya dengan terkejut sekali ya. Kamu mau jadi paus kan? Jadi uskup ya. Kamu jadi pastor ya. Amin ya. Mau nggak? Coba bilang. Aku mau Romo. Mau jadi pastor. Seperti Romo. Amin. Aku mau Romo. Aku mau. Bapak ini nggak mau. Wis telat aku ya ora duwe guys. Mau ya 4 lo ya.
Suster-suster mana? Saya nggak tawarin ibu-ibu ya. Ini bisa jadi calon suster. Tuh anak kecil ini. Ya adik-adik ya, jadi suster ya. Amin. Mencari waktu Romo jadi Romo. Ia menikah sama orang Debrito. Romo lagi sekolah S2 di Jogja. Dia minta tolong untuk diberkati. Gua berkatin pacar gua. Beneran. Dan ketika foto, dia di sisi kiri kan, suaminya di sini kan. Terus aku bilang, aku pegang dengan lembut dan mesranya. Karena aku bilang, lu dulu harusnya sama gua tahu. Beneran ini. Ya, tuh, cuma punya pacar aja menggagalkan. Tadinya mau kan? Harus mau. Seperti Bunda Maria, aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Amin. Perkataan siapa? Romo Rudi. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jadilah suster. Amin. Amin. Ini juga ya adik ya, jadi suster. Kamu juga jadi suster, ya kan? Jadi pastor. Banyak loh, ini berarti dekat gereja emang banyak panggilan, saudara-saudara. Senang sekali, amin. Amin. Ya, provisiat untuk kebersamaan ini, selamat pesta nama. Tolong disyukuri terus, biar kita guyup. Sawerah ora popo. Datang berkumpul dah harus makan-makan. Minum teh hangat aja juga nggak apa-apa. Makan mah kudu loh, Hah? makan mah kudu. Ya kalau ngundangnya siang harus makan. Ya kan? Kalau undang malam nggak harus sekarang ya. Anda ngajak saya makan juga saya nggak tambah tinggi-tinggi. Amin ya. Malah melebar. Ya Bu ya. Benar ya Bu ya. Saya kalau banyak makan malah melebar ya. Benar nggak Bu? Benar. Ibu itu selalu betul. Amin. Amin. Selamat dan provisiat akhirnya. Seorang pengamen menyanyikan lagu keroncong menghibur hati. Perjalanan hidup berliku-liku. Penyertaan Tuhan hiburan sejati. Buah mangga, buah kedondong. Cukup dong. Tuhan memberkati. Amin. Mari sekarang kita berdiri menyampaikan doa umat kita. Bapa di surga, lihatlah kami umat lingkungan Santa Maria Immaculata berkumpul bersyukur untuk pesta nama. Dengarkan doa. Bagi gereja, ya Bapa, berkatilah gerejamu di seluruh dunia, agar dengan tiada henti-hentinya mengatakan amanat cinta kasih Kristus dan menjadi tempat perlindungan bagi semua orang, terutama yang miskin dan tertindas, serta yang mengalami kemalangan dan penderitaan. Marilah kita mohon. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, berikanlah kesehatan dan perlindungan bagi para pemimpin gereja yang telah Engkau pilih, yaitu Bapak Suci Paus, para uskup, para imam, para biarawan-biarawati. Semoga mereka tetap kuat dalam menjalankan tugas sebagai pelayan-Mu yang setia. Marilah kita mohon. Bagi seluruh umat di lingkungan Maria Immaculata, ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas rahmat persaudaraan iman yang senantiasa mewarnai kebersamaan kami di lingkungan Maria Immaculata. Bantulah kami untuk senantiasa memelihara rahmat persaudaraan ini, agar kehadiran kami sungguh menjadi tanda nyata kasih-Mu yang agung dan mulia. Marilah kita mohon. Bagi anak-anak dan kaum muda, ya Bapa, curahkanlah rahmat-Mu dan tuntunlah mereka agar selalu berperilaku seturut kehendak-Mu. Gembira dan penuh syukur dalam menjalani hidupnya, memiliki semangat juang yang tinggi dalam belajar ataupun bekerja.
selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkahnya. Marilah kita mohon bagi jiwa-jiwa anggota keluarga kami yang telah meninggal. Ya Bapa Maha Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan dari anggota keluarga kami masing-masing yang telah meninggal dunia. Anugerahkan kepada mereka kehidupan abadi bersama Engkau dan para kudus-Mu dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon. Bagi keluarga Bapak Arif yang telah menyediakan tempat bagi kami untuk berkumpul hari ini, ya Bapa, kami bersyukur atas berkat, perlindungan, dan pemeliharaan-Mu bagi keluarga ini. Bantulah mereka untuk senantiasa mengamalkan kasih dan kebaikan-Mu. Berkatilah setiap usaha dan karya mereka, jaga dan lindungilah mereka senantiasa. Marilah kita mohon. Bagi kita yang hadir di sini, ya Bapa, pandanglah kami semua yang kini berhimpun di hadapan hadirat-Mu. Bantulah kami untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam penyelenggaraan ilahi-Mu, sehingga kami selalu menjadi umat yang berkenan kepadamu, dan Engkau sendirilah yang menjadi penjamin hidup kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak dengan doa pribadi kita masing-masing. Untuk semua intensi doa pribadi kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, itulah doa yang kami sampaikan, kami percaya Kau dengarkan dan kabulkan doa-doa kami ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dialah Juru Selamat dan sahabat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan kita. Doalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa di surga, terimalah persembahan kami, roti anggur persembahan syukur lingkungan Santa Maria Immaculata ini. Biarlah persembahan berkenan kehadiran Bapa memberkati keluarga mereka satu persatu dan mewujudkan kerukunan sebagai lingkungan di antara mereka. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami mengakui karya-Mu yang mengagumkan dalam pengangkatan semua orang kudus teristimewa pada peringatan Santa Peran Maria. Kami memaklumkan kerahiman-Mu dengan mengumandangkan nada syukur. Sebab sungguh Engkau telah melakukan hal-hal yang besar sampai ke segala ujung bumi, dan Engkau telah menyebarluaskan belas kasih-Mu yang melimpah sepanjang masa. Ketika memperhatikan kerendahan hati hamba-Mu, melalui Dia, Engkau telah memberikan juru selamat manusia putra-Mu, ialah Yesus Tuhan kami. Maka dengan perantaraan Kristus itu pula, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu Bapa. Dan kami mohon perkenankan kami juga memadukan suara dengan mereka dalam sukacita sambil bernyanyi.
Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon Bapa, tuluskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Tubuh Kristus. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu Bapa, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Darah Kristus ditambahkan senantiasa umat-Mu. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak hadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon Bapa, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaninya. Ingatlah juga kami saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu Bapa. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Bersama pesta nama keliling lingkungan kami Santa Peran Maria tak bernoda, kami bawa arwah-arwah leluhur kami, anggota keluarga kami, orang tua kami, umat Allah di lingkungan kami yang telah mendahului kami, sahabat, tetangga, dan kenalan kami, jiwa-jiwa di purgatorium ya Bapa. Ampunilah dosa-dosa mereka. Kami mohon kasih-Nya kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu Bapa. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Di penyelamat kita, beranilah berdoa. Dia
selalu bersamamu. Kami Kristus semuanya, Tuhan memberkati. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Kita daraskan 3 kali darah dan air. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Tuhan dan Allah kami, secara istimewa Engkau telah melindungi Santa Maria dari noda dosa sejak ia dikandung. Semoga sakramen yang telah kami sambut ini menyembuhkan luka-luka dosa dalam diri kami, khususnya umat Allah di lingkungan Santa Perawan Maria Immaculata ini Bapa, yang mensyukuri pertama bersama Maria. Kau berkati keluarga-keluarga di tempat ini, agar mereka senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapak Ibu, Provisiat, congratulations, sekali lagi selamat untuk pesta nama pelindung
lingkungan saudara. Amin ya. Semoga tambah kompak, semangat, ceria, selalu berani bersaksi tentang Yesus, diberi rezeki, rahmat, gaji naik dan semuanya. Amin. Amin. Kita harus yakin ya. Terima kasih untuk choir kita ya. Kita boleh tepuk tangan untuk choirnya, Injo kami. Luar biasa. Anda sudah nyicil kerajaan surga. Celakalah yang gak kur. Enggak ya. Semua masuk surga. Amin. Amin. Terima kasih juga untuk ketua lingkungan, pengurus wilayah, para pengurus sepuh dari lingkungan ini termasuk panitia yang terlibat di dalamnya. Terus semangat melayani, menjaga umatnya Yesus Kristus ini. Amin. Jangan lupa doa romo tiap hari untuk para pengurus. Amin. Doa paus. Amin. Kalau saya paus, kalian saya undang ke Vatikan. Kalau cita-cita boleh setinggi langit ya, tapi harus selalu bersaksi apa yang ada di hadapan kita. Amin. Amin. Terima kasih untuk para petugas banyak ya, petugas parkirnya, petugas perlengkapannya. Jasa konsumsi ini bau-baunya udah menyengat juga gitu. Tapi selamat, terima kasih untuk semuanya. Yuk kita berdiri mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga umat Allah lingkungan Santa Maria Immaculata ini, keluarga-keluarga pengurusnya dan semuanya surya kebenaran yaitu Kristus Tuhan kita. Satu, dua, tiga. Kudus, amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena berkat dan kasih-Mu pada siang hari ini kami warga Maria Immaculata berkumpul bersama-sama bersyukur atas kemurahan dan kasih berkat-Mu dalam memuliakan nama-Mu pada siang hari ini. Ya Bapak yang makasih, semoga warga Maria Immaculata di lingkungan kami ini tetap guyup dalam kebersamaan di dalam nama-Mu. Bapak yang makasih, pada siang hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih karena kemurahan-Mu. Engkau telah menyediakan makanan santap siang ya Bapak. Berkatilah makanan yang akan kami santap pada siang hari ini. Semoga memberikan kekuatan jiwa dan raga kami untuk tetap berkarya di dalam nama-Mu. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan ke dalam nama-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah saya mohon Romo untuk memberikan berkat. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Semoga kebersamaan kita dan makanan ini diberkati Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat makan.